Tuhan, secara khusus kami memohon supaya kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk memikirkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak bagian dari Alkitab ini yang kami belum fahami, Tuhan. Sehingga apa yang Kau kehendaki untuk kami mengerti, seringkali kami tidak mempunyai sarana untuk mendekatkan hati, pikiran, bahkan perasaan yang akan membekali tingkah laku kami. Tuhan, tolong supaya waktu yang tersedia di depan ini menjadi waktunya Tuhan, Kairos. Dan kami boleh menggapai dan boleh merebut akan waktunya Tuhan. Sehingga respon kami bukan secara natural berdasarkan pikiran dan perasaan subjektif kami sendiri. Tapi kami mencoba untuk menyesuaikan diri dengan Engkau sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pimpin kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan akan doa ini. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang tertera di sana itu adalah pilihan daripada Pendeta Andrianus. Ya. Jadi kita akan melihat satu bagian dari Filipi pasalnya yang pertama. Jadi Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-26, saudara. Jadi mari dengarkan apa yang saya akan bacakan di sini ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus itu dengan dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya itu dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka itu memperberat bebanku di dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Nah, tentang hal itu aku bersukacita. Karena aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kuinginkan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian juga sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah jadi berarti harus kupilih. Jadi mana yang harus kupilih? Nah, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku tidak ingin pergi dan diam bersama. Aku ingin pergi, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan keyakinan itulah taulah aku. Aku akan tinggal dan bersama-sama dengan dia. Dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Saudara, ini satu pihak surat ini kelihatannya mudah sekali ya difahami, tetapi sebetulnya semakin dipikir semakin sulit sekali difahami. Saudara, ini tema yang memang dipilih oleh Pak Adrianus, sehingga ya fokus kita sebetulnya kepada ayat ini. Saudara, pada saat kita itu mengadakan ibadat emeritasi seperti ini ya, apa yang saudara pikirkan sekarang ya? Pada saat saya mempersiapkan ini, saya ingat akan emeritasi dari paman saya beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saya melihat bahwa ibadat itu pada saat secara khusus resmi paman saya itu diemeritasi, dia bercucuran air mata, saudara. Jadi saya itu mencoba untuk objektif. Rupanya ada sesuatu ambivalensi ya, di dalam jiwa saya ini. Apakah ini ibadat sukacita, pengucapan syukur, atau ibadat pelepasan dengan sesuatu kekhawatiran yang kita tidak pahami, saudara? Atau ini hanya formalitas daripada kegiatan agamawi saja yang sebetulnya meaningless. Saya percaya bagi mereka yang usianya sudah mendekati sama dengan Pak Adrianus, emeritasi itu lebih banyak menghadirkan berbagai ketidakpastian, saudara. Yang sangat ditentukan oleh banyak hal. Status dan perannya itu mau bagaimana? After this. Kakak saya seorang hamba Tuhan dan tahun yang lalu meninggal dunia. Beberapa puluh tahun yang lalu dia diemeritasi, saudara, di New Zealand. Di Presbyterian Church di New Zealand, di Auckland. Habis emeritasi, hamba Tuhan setempat itu mengatakan pada kakak saya, mulai minggu depan Pendeta Yusak jangan kebaktian di sini lagi. Cari gereja yang lain. Ini peraturan dari sinode. Oleh karena kalau Pendeta Yusak masih terus muncul di gereja yang you gembalakan selama bertahun-tahun ini, efek psikologisnya itu tidak baik untuk jemaat. Tidak baik untuk hamba Tuhan yang menggantikan kamu. Dia tidak di Indonesia, saudara. Di negara asing, New Zealand. Seperti layangan putus. Hari Minggu bingung mau kebaktian di mana.
Semua teman-teman yang dibangun selama bertahun-tahun adalah teman di gereja itu. Close friend-nya, semuanya di gereja itu. Dia mau kemana? Cruel sekali, saudara. Tetapi peraturan itu juga reasonable. Oleh karena memang harus ada peraturan yang menolong supaya jemaat ini tetap bisa stabil dan dilayani dengan baik. Emeritasi, apakah pengucapan syukur untuk Pak Adrianus? Ada puluhan hamba Tuhan yang sudah emeritus yang saya kenal baik, saudara. Ada puluhan aspek yang kait-mengkait. Yang pertama kesehatan. Dalam usia di atas 60 tahun, begitu sudah ada gangguan kesehatan. Apalagi nanti salah satu itu kemudian dipanggil pulang kepada Tuhan. Dalam keadaan rapuh gitu, mau bernaung kepada siapa? Apakah gereja akan mensupport kehidupannya? Dengan kebutuhan paling basic loh. Saya tidak berbicara kebutuhan yang berlebih-lebihan. Paling basic. Ya kalau hubungan dengan anak-anak itu cukup baik. Belum lagi saya melihat begitu banyak. Memang selama puluhan tahun dengan anak itu tidak dekat. Bukan anak itu benci atau apa. Memang tidak terbiasa. Dan dalam keadaan sudah semakin sepuh, semakin tua, dia tidak siap menjadi babysitter bagi cucu-cucu atau apa. Lari sana, lari sini, coba bayangkan. Dengan usia seperti saya begini, saya sangat bisa mengerti. Sedih sekali hati ini. Kejam sekali, termasuk di dalam gereja. Jangan saudara-saudara itu berpikir, bahwa ini adalah perayaan yang saudara-saudara sedang celebrate. Akan melepaskan akan seorang hamba Tuhan. Yang pertanyaannya itu harus dijawab sendiri. Yang saudara cintai atau saudara tidak suka. Saudara ingin dia segera pergi. Atau saudara itu ingin keep dia bersama-sama dengan saudara. Mari kita honest. Kita semua anak-anak Tuhan. Kita tidak bermain pura-pura, saudara. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang emeritus itu masih cukup sehat. Ingin sekali oleh karena puluhan tahun kebanggaan, bahkan meaning dari hidupnya, bahkan meaning dari self identity-nya terletak kepada pelayanan. Mau ikut melayani kembali di dalam gereja ini? Diberi kesempatan. Betapa kikuknya dia. Apa hanya ngajar sekolah minggu? Boleh. Memimpin katekisasi atau pemahaman Alkitab. Disambut dan dihargai. Terbayang tidak? Kalau gembala kalian itu minggu depan duduk di sini sebagai jemaat dan makin lama menjadi makin pasif dia. Gak ngerti mau ngapain. Mau berlama-lama nanti mengganggu. Mau cepat pulang semua akan ngomong. Sekarang sudah tidak kerasan di gereja kita. Jadi pendeta itu keluyuran kalau hari Minggu. Saudara bisa bayang. Nah, saya sangat surprise ya. Kenapa Pak Adrianus ini memilih akan Filipi pasal 1? Saya percaya Tuhan ada maksud ini. Coba baca.
Orang selalu salah mengerti, salah tafsir. Seolah-olah Filipi itu adalah surat sukacita, saudara. Kata sukacita dalam Filipi pasal 4 ayat 4 itu, bersukacitalah kamu senantiasa, itu hanya bagian dari manifestasi di tengah pergumulan daripada Paulus. Yang dia tidak tahu jawabannya apa. Paulus itu adalah hamba Tuhan yang besar, saudara. Tuhan sendiri yang memanggil dia loh. Tapi saudara melihat Galatia pasal 1. Saudara juga lihat dalam kisah Rasul-Rasul, ketika Paulus itu dipanggil di dalam kisah pasal 9. Lalu saudara lihat lagi Galatia pasal 2. Coba, setelah Paulus itu bertobat, dia berapa lama? Dia 3 tahun itu terpaksa pergi ke Saudi Arabia. Oleh karena apa? Kembali dari Damaskus itu ternyata tidak diterima loh oleh rasul-rasul. Dan di dalam Galatia 2, setelah dia itu kembali lagi, dia melayani, berkhotbah di mana-mana, tetap tidak diterima. Galatia 2 mengatakan apa? 14 tahun lagi. Inilah kehidupan Kristiani, saudara. Rasul-rasul Yesus itu orang pilihan. Tetapi mereka tetap sulit sekali menerima. Sehingga dalam Galatia 2 disebutkan, setelah 14 tahun, barulah bisa bertemu dengan 2 soko guru. Yaitu dengan Petrus dan dengan Yohanes. Bayangin. Nah, sehingga kita membacakan surat Filipi, saya mulai punya feeling ini. Seperti Paulus itu menghadapi kesulitan dengan siapa? Memang ada kelompok orang-orang yang Paulus sampai sebut dalam Filipi itu kata anjing. Iya. Yang suka menghasut itu kira-kira orang Kristen Yahudi. Yang memang kemana-mana itu cari gara-gara. Tetapi di belakang mereka itu sebenarnya siapa? Kemungkinan rasul-rasul. Sehingga Paulus tidak berani menyebut. Jadi kalau sampai itu masalah yang biasa, ya barangkali Paulus akan menyebut misalnya, nah di dalam Galatia 2 oleh karena Petrus itu memang mendemonstrasikan sesuatu yang tidak baik. Dia tidak konsisten sebagai orang yang tahu sekali bahwa Tuhan itu tidak menghendaki. Dia masih punya perasaan tertentu terhadap Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Ketika dia makan dengan orang Gentiles, lalu datanglah rombongan Paulus ini, tiba-tiba Petrus itu yang sudah tahu sampai mendapat penglihatan. Dia mau lari. Nah, di sanalah Paulus marah sekali. Nah, dia saat itu menyebut Kepas. Tapi dalam surat ini sama sekali dia tidak menyebut. Dia cuma menyebutkan ada orang-orang pekabar-pekabar Injil. Tapi memberitakan Injil itu motivasinya macam-macam. Tidak selalu oleh karena mencintai Tuhan. Ada oleh karena iri hati. Oleh karena dengki. Sengaja di dalam pemberitaan Injil itu menambahkan hal-hal yang saya percaya sekali ditujukan kepada Paulus. Apa itu nanti kita pikir. Oleh karena Paulus di sini mengatakan sangkanya dengan itu dia menambahkan bebanku di dalam penjara. Berarti apa? Ini. Pasti ada gosip. Dan orang-orang ini bukan orang sembarangan. Sehingga Paulus tidak berani menyebut. Nanti jadi masalah. Mungkin yang pertama teologi. Nanti kita akan bicarakan ya. Paulus itu menekankan sekali salvation by grace alone. Keselamatan completely by grace.
Tidak lagi ada A dan B. Tapi rasul-rasul itu belum tentu terima. Yang kedua, kemungkinan itu Paulus itu sebagai seorang quote unquote ya, jiwanya radikalis, real. Sehingga dia tidak takut kepada siapa saja. Oleh karena sekarang dia berani mati betul-betul untuk Kristus. Sehingga cara mengabarkan Injil itu efek psikologisnya besar sekali. Oleh karena keberanian Paulus belak-belakan seperti itu. Begitu banyak orang di seluruh Asia itu, daerah itu, yang teraniaya. Dengan kata lain, mereka ingin mengatakan apa? Seolah-olah dari dulu kan sudah bilang, jangan mengabarkan Injil dengan cara radikal seperti itu. Efeknya kita semua yang tanggung. Rasain kamu sekarang di penjara. Nah, itulah yang disebutkan ya. Akibat dari apa yang aku pernah ingatkan sama kamu. Kamu mempunyai approach tidak takut mati. Tapi lihat efeknya. Makanya Paulus mengatakan, sangkanya dengan itu mereka menambah bebanku di dalam penjara. Tapi aku ngomong sama kamu, Paulus mengatakan, sejak aku dipenjarakan, orang-orang penakut dulu, rasul-rasul murid-murid yang penakut, sekarang berani sekali mengabarkan Injil. Mereka tidak takut. Yang kedua, seolah-olah Paulus mau ngomong, apa kamu tahu? Efek dari pengabaran Injilku. Sekarang Injil masuk istana. Apa pernah Injil bisa masuk istana kaisar? Jadi Paulus juga memberikan pembelaan. Gitu. Nah, sehingga saudara tahu, ini pada saat kita membaca Filipi pasal 1, saya mulai punya feeling ini. Kenapa tiba-tiba setelah dia itu complaining, ya kan? Lalu muncul kalimat ini. Memang hidup ini Kristus. Dan mati itu untung. Nah, saudara mari kita bayangkan punya konsep ya. Apa sebabnya, latar belakangnya, sampai tiba pada poin hidup ini Kristus dan mati itu untung. Paulus bergumul dengan masalah-masalah hidup. Kerjasama dengan rekan-rekan kerja. Hubungan antar manusia ini sulit sekali. Paulus sadar sekali, jiwanya sumpek. Tidak ngerti kepada siapa dia akan ngomong. Ya kecuali kepada jemaat yang dia paling kenal dan paling percayai. Jadi berarti yang pertama, Paulus melakukan katarsis. Nah, katarsis is different from gossip. Kalau belajar psikologi juga akan mengerti bahwa katarsis is a kind of purification, releasing negative thinking dan negative thought. Jadi manusia itu tidak boleh menyimpan akan pikiran dan perasaan yang negatif. Itu akan meracuni. Kamu bisa sakit, bisa kena cancer, bisa apa, gitu ya. Kamu harus ungkapkan. Tapi ini tidak sama dengan gosip. Jadi negative thinking dan negative thought. Tuhan Yesus sendiri di dalam kesumpekannya memilih dari 12 murid itu ada 3 yang paling bisa mengerti dia. Tuhan Yesus tidak ragu-ragu menunjukkan dirinya itu takut di taman Getsemani. Katarsis. Hampir mati rasanya. Tolong berdoalah bersamaku.
katarsis. Boleh, saudara. Dan Paulus melakukan katarsis ini. Itu oleh karena dia tahu bahwa jiwanya terganggu sekali dengan urusan-urusan yang kayak gini. Yang sifatnya sebetulnya itu personal, tapi banyak sekali theistic dimensionnya. You know what I mean? Dimensi dalam jiwa manusia yang unspoken. Yang tidak pernah terucapkan. Tersimpan banyak sekali. Dan hanya kepada orang atau jemaat yang aku percayai, aku bisa sharing. Makanya dia hanya tulis di jemaat Filipi, Makedonia ini. Luar biasa. Nah, pertanyaan yang sama ya. Apa Pak Adrianus nanti di dalam kesumpekan ini? You punya teman bicara? Ada orang yang you percayai di mana kamu itu tidak takut untuk sharing. Bukan menggosip-gosip, nyala-nyalain siapa. Tapi hanya untuk mengungkapkan. Ini loh kondisiku. Perasaanku seperti ini. Menemukan orang yang bisa diajak bercucuran air mata bersama. Menemukan orang yang mau diajak berdoa bersama. Gampang? Luar biasa sulitnya. Jikalau selama ini di dalam jemaat mungkin lebih dari 20 tahun di tempat ini. You tidak mempunyai close friend. Oleh karena sistem untuk membangun close friendship itu suatu proses yang mesti dibina. Itu bukan merupakan sesuatu yang naturally itu akan muncul. Makanya hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini. You harus ingat bahwa kekuatan you and me itu pada saat koinonia itu hadir. Yaitu pada saat saudara menemukan orang yang bisa kita itu percayai dan hormati. Untuk menjadi konteks. Di dalam Matius pasal 18 ayat 20 Yesus mengatakan di mana ada 2 orang atau lebih berhimpun di dalam namaku, I will be there. Jadi kehadiran dan pertolongan Kristus itu hanya nyata jikalau hamba Tuhan tertentu itu punya teman, sahabat untuk doa bersama. Makanya untuk Calvin yang akan diteguhkan sebagai gembala sidang. You masih selalu muda, tapi mesti ingat ini bukan suatu job. Kalau ini job itu hanya cari duit. Hanya untuk menentukan future kamu. Ini pekerjaan Tuhan. Dan you harus mengalami Kristus bersama dengan kamu apa enggak? Caranya mengalami gimana? Jikalau kamu punya teman yang menjadi sahabatmu berdoa. Menggumuli persoalan-persoalan dalam jemaat. Masalah di dalam gereja ini. Tidak sendiri. Dan merasakan kehadiran Kristus yang menuntun hidupmu dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, Paulus itu bisa sampai kepada poin tadi. Saya percaya sekali oleh karena dia pikirannya itu objektif. Dia tidak subjektif, maunya sendiri. Sehingga prasangka, ya terlalu besar prasangka. Hanya oleh karena rasul-rasul itu sampai 14 tahun kok tidak mau ketemu dia. Prasangka tidak baik. Tetapi dia objektif. Nah, bagaimana kita tahu dia objektif? Memang ada di antara kamu, itu ada yang mengabarkan Injil dengan dengki, dengan iri hati. Tapi ada juga yang tulus. Yang baik, yang betul-betul itu ingin mengabarkan Injil. Jadi di antara orang yang tidak cocok sama Paulus ini, tidak semuanya orang yang wataknya tidak baik, saudara. Paulus akui, they are good people. Dia pasti tidak punya motivasi dan tujuan jahat.
Tetapi entah kenapa, life di dalam interaction ini seringkali terjadi miscommunication. Objektif dia. Dan yang ketiga, saya percaya sekali Paulus itu bisa sampai kepada poin ini. Oleh karena dia itu mengerti, tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu itu tanpa purpose dari Tuhan. Sehingga di tengah pergumulan, kesulitan seperti ini saya menemukan Paulus itu justru di dalam Injil, di dalam surat Filipi menemukan teologi yang baru. Tidak pernah ada di dalam surat yang lain. Ajaib sekali. Yang pertama itu kenosis. Nah, dia itu membayangkan bagaimana untuk bisa mendekatkan diri dan menghayati Allah yang sudah menjadi manusia, Yesus Kristus ini. Nah, di dalam Filipi 2 dia mengatakan, dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti kita. Sehingga nanti di dalam surat Roma dia mengatakan, kita semua ini sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya itu. Roma pasal 8 ayat 29. Jadi ini di dalam bagian pada saat dia bergumul untuk menyelesaikan masalah personal yang membuat dia ganjel-ganjel ini. Dia mulai menemukan akan penyingkapan kebenarannya. Sebelumnya tidak pernah dia pikir. Ternyata Allah itu mengosongkan dirinya. Sehingga make possible something yang impossible. Yaitu bagi aku untuk menyatu dengan dia. Kenapa dia itu menjadikan dirinya bisa kulihat dan kuraba-raba. Yang ikut merasakan semua penderitaan daripada manusia. Pergumulan daripada manusia. Dia juga menemukan, saudara-saudara, bahwa di dalam proses yang seperti ini, dia mulai waspada. Dalam Filipi pasal yang kedua itu. Kata seperti ini ya dia pakai. Work out your salvation with fear and trembling. Kerjakanlah anugerah kasih karunia itu dengan takut dan gentar. Saudara, Paulus sadar sekali benar. Oleh karena sebelumnya Paulus itu tidak bisa menjelaskan. Khususnya pada saat dia itu sedang berhadapan dengan masalah dari jemaat Galatia. Galatia itu ingin sekali ya menjadi orang Kristen yang bisa membuktikan dirinya itu berhasil. Tetapi tidak pernah berhasil. Ingin maju, mengatasi natur dosanya. Tidak pernah bisa maju, mati mundur lagi. Sama seperti 99% orang Kristen di seluruh dunia sepanjang zaman. Dulu tukang marah, bergumul-gumul, nanti tukang marah lagi. Dulu suka berzina, bergumul-gumul-gumul, nanti jatuh pada perzinahan lagi. Mereka capek, saudara. Di tengah capek itu datanglah orang-orang yang tadi ngajarin, bukankah kita tahu bahwa Yesus Kristus juga mengajarkan kita supaya tidak mengabaikan Taurat. Lihat aja dalam Injil Matius pasal 23 atau apa. Jangan sampai ada satu nokta atau iota itu kamu itu hapuskan. Yeah. Jadi kamu harus mulai dengan tekadmu. Lah, tekad apa? Membuktikan keselamatan itu. Paulus itu sampai mengatakan dalam Injil dalam Galatia itu. Anatema. Terkutuklah orang yang ngajarin itu. Kamu begitu cepat itu terpikat. Mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Anatema disebutkan 2 kali. Nah saat itu Paulus itu ingin sekali menjelaskan kepada jemaat di Galatia. Tapi tidak bisa. Kira-kira tahun 56.
Dia tidak berhasil. Dalam Galatia pasal 4 sampai dia ngomong seperti ini. Dulu kamu itu so good, so nice to me. Sampai kamu tidak jijik melayani saya. Itu kata Paulus dalam Galatia pasal 4. Apa itu sebabnya? Paulus kemungkinan epilepsi, saudara. Sehingga pada saat itu belum ada obatnya. Jadi kalau lagi koma, dia barangkali keluar ilernya. Wah, sudah. Ternyata jemaat Galatia itu mau ngopenin, membersihkan itu air liur yang seperti orang gila itu. Sehingga Paulus mengatakan, kamu dulu tidak jijik melayani aku. Bahkan jikalau saat itu aku minta kamu mencungkil salah satu biji matamu. Saudara baca dalam Galatia 4. Kamu akan kasihkan sama aku. Tapi sekarang pada saat aku talk about apa? Salvation by grace alone. Kamu membuat aku jadi musuhmu. Ada dalam Galatia 4. Sampai Galatia terakhir yuk baca. Tidak pernah Paulus berhasil menjelaskannya. Karena baru tahun 58 kira-kira Paulus menemukan kuncinya. Pada saat dia menulis kepada jemaat Efesus, dalam Efesus pasal 2 ayat 8, dia mulai mengatakan kata yang sama tapi beda. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini. Jadi memang kamu diselamatkan karena kasih karunia, oleh karena kelahiran baru. Tetapi siapa yang tahu? Tidak ada orang yang tahu. Makanya Tuhan memberikan the second grace yang disebut sebagai iman. Dengan iman itulah kamu bisa work out your salvation. Membuktikan, tapi harus dengan iman. Kamu membuktikan itu bukan dirimu. Christ within you. Salvation yang has been given to you. Makanya ini ajaib, saudara. Oleh karena apa di dalam Filipi ini Paulus itu sudah menjelaskan yang tadinya dia sendiri tidak mengerti. Sekarang dia mengerti. Dan dia itu di dalam proses mengerti itulah. Dia menemukan teologi-teologi yang baru seperti ini. Dan dia berakhir dengan kalimat, hidup itu Kristus dan mati itu untungku. Saudara, kalau Pak Adrianus itu ingin jadikan suatu moto hidup. Pertanyaan yang muncul, apakah kamu itu melewati proses pergumulan iman? Atau itu loncatan oleh karena pengharapan? Atau keinginan supaya orang menghargai? Oleh karena kita dibandingkan Paulus itu terlalu jauh, saudara. Padahal kalau kita pikir kalimat ini, hidup itu Kristus, ini bukan kalimat baru justru. Oleh karena apa? Oleh karena memang sejak mula semua orang tahu Kristus sudah menebus kamu. 1 Korintus pasal yang ke-6 Paulus bahkan mengulangi. Dia membeli kamu dengan harga yang tunai. Sehingga tidak ada satu bagian pun daripada hidupmu yang bukan milik Kristus. Ya memang Kristus itu adalah hidupmu seharusnya. Tapi yang basic seperti ini. Di dalam perjalanan pelayanan justru seringkali kita kehilangan. Kita kadang-kadang itu terus terikat itu dengan hal-hal duniawi. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Hati-hati ini. Sehingga kita berpikir kita punya hak. Untuk punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Anak-anak sekolah di luar negeri atau apa. Yang diinginkan itu sesuatu common grace. Aneh sekali. Sudah mengerti, mengenal special grace.
Bahwa kamu itu milik Kristus dan Kristus itu menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kamu. Tetap kita orang Kristen itu jadi hamba Tuhan, pikirannya masih common grace. Mudah-mudahan kalau aku pensiun, aku aman. Aku sudah punya rumah, aku sudah punya ini, punya itu, punya itu. Loh, makanya menjadi penting. Jikalau Adrianus kamu mulai pikir kenapa kok kamu pilih ini. Oleh karena Tuhan ingin kita sekali lagi diingatkan. Once kita menjadi hamba Tuhan, kita harus bersedia. Biar dia yang mengatur hidup kita. Belajar untuk tidak mikirin hal-hal kayak gitu. Untuk nurut saja sudah. Tidak usah takut. Meskipun perasaan kita kadang-kadang ngomong lain. Bagaimana kita itu dari yang tadinya mikirin common grace gitu ya. Kita kemudian mikirin special grace. Tidak ada cara lain. We have to be spiritual men and women. Apa artinya? Sebetulnya semua agama itu ngerti loh, Adrianus. Orang Buddha itu ngerti. Kalau sampai mau menghampiri akan hadirat Sang yang abadi itu. Dia meditasi. Dia berpuasa. Dia mengosongkan pikiran. Belajar mindfulness. Bahkan orang Muslim semua tahu. Saya punya pembantu yang beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Mbok yang tua itu ikut kami lebih dari 20 tahun. 28 tahun. Sulit sekali menginjili dia. Saya sudah ngomong berkali-kali karena bahasa agak sulit nyambung. Dia selalu minta waktu sehari itu 5 kali sembahyang. Saya tengok ngapain dia ya. Ternyata itu mau sembahyang itu cuci muka dulu. Lalu ngapain? Siapin karpetnya. Pakai kudungnya. Lalu dia tersungkur. Saya lihat kaget saya. Di dalam kesederhanaannya. Dia mengerti sebetulnya tidak boleh asal-asalan. Harus ada special time, special effort. Kesungguhan untuk hati untuk diperkenan kepada Allah. Kenapa kita tidak punya? Kita orang-orang Kristen itu adalah kumpulan orang paling kurang ajar barangkali. Real. Soalnya tidak pernah ada tempat untuk sembahyang alone with God. You tidak pernah ada waktu khusus yang sisihkan HP semuanya ditaruh di sana. You tersungkur di sana mengatakan, Lord have mercy upon me. Kasihani aku orang berdosa. Kita adalah orang-orang rohaniwan, Adrianus. Mulai hari ini bersama dengan kita, bersama dengan saya, mari kita memulai. Jadikan kita menjadi manusia rohani. Dan biarlah Tuhan itu mulai bekerja dengan leluasa. Kita tidak tahu. Mungkin 10 tahun lagi ke depan Tuhan masih mau pakai. Kita tidak tahu. Dia yang akan menuntun. Jadi mudah-mudahan ayat ini betul-betul Yesus berbicara kepada kita. Oleh karena memang hidup ini adalah Kristus. Dan mati itu bagi kita adalah keuntungan. Mari kita doa ya. Tuhan, kami percaya Engkau mengizinkan akan bagian ini untuk disingkapkan. Tuhan berbicaralah spesial untuk kami semua dan khusus untuk Adrianus dan istri. Tuhan pegang tangannya dan Tuhan jadikan dia manusia rohani. Yang menemukan bahwa memang hidup itu Kristus. Dan tidak lagi terganggu dengan urusan-urusan pribadi sebagai prajurit yang sedang dan masih berperang. Sebagai petani yang dipanggil untuk membajak, dia tidak tengok kanan, tengok kiri, Tuhan. Berilah yang tidak mungkin ini menjadi mungkin.
Oleh karena kami mohon ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, kekasih di dalam hidup kami. Amin.